Oke, masih dengan Profesor Kardus. Saat ini, beberapa raksasa teknologi dunia telah berpacu untuk menjadi yang terdepan di bidang pengembangan teknologi komputasi kuantum. Sebuah teknologi komputasi masa depan yang bekerja dengan sistem fisika kuantum. Seperti halnya perilaku pembacaan bit kuantum, layaknya superposisi, keadaan keterjeratan atau interferensi dan sebagainya. Sejak mulai dikembangkan 1 dekade lalu, saat ini telah banyak jenis komputer kuantum, meski yang paling umum dikembangkan adalah komputer kuantum superkonduktor, sebuah sistem komputasi kuantum yang menggunakan bahan superkonduktor yang didinginkan dengan suhu ekstrim hingga 0 Kelvin untuk mempertahankan keadaan qubit atau quantum bit, umumnya ion atau elektron, dari segala macam gangguan atau dekoheresi lingkungan. Selain komputer kuantum superkonduktor, sebelumnya Profesor Kardus telah mengulas mekanisme dan jenis-jenis komputer kuantum. Link konten tersebut akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi. Seperti yang kita tahu, komputer kuantum kadang-kadang dapat bekerja hingga ratusan ribu kali jauh lebih cepat daripada jenis superkomputer terkuat saat ini. Meski faktanya hingga kini supremasi atau keunggulannya belum bisa benar-benar dapat direalisasikan di kehidupan nyata. Karena saat ini, umumnya teknologinya masih dalam tahap pengembangan dan eksperimental. Karena faktanya, memang untuk mendapatkan supremasi tersebut, kita dituntut untuk dapat menciptakan perangkat dengan jumlah qubit jutaan. Sementara saat ini, jumlah qubit terbesar dalam prosesor kuantum yang dapat diproduksi hanya maksimal 1000 qubit, seperti pada prosesor kuantum IBM Condor. Ya, saat ini, lembaga-lembaga eksperimental milik raksasa teknologi dunia tengah berlomba-lomba menciptakan prosesor kuantum yang unggul. Sebut saja raksasa teknologi IBM dan Google. IBM yang fokus dengan komputer kuantum ion terperangkap atau trapped ion telah mengembangkan beberapa jenis prosesor kuantum seperti generasi pertama yakni Heron, kemudian Eagle, atau yang terakhir Condor. Begitu pula raksasa teknologi Google yang umumnya fokus pada komputer kuantum superkonduktor yang telah membuat 2 generasi prosesor kuantum seperti halnya Sycamore dan yang terbaru adalah Willow. Begitu pula lembaga eksperimental lainnya seperti Intel, Amazon, Orca, dan lain-lain. Dan yang terbaru yang telah dirilis 19 Februari 2025 ini, prosesor kuantum perdana milik Microsoft, yakni prosesor Majorana 1, sebuah prosesor kuantum yang bekerja pada jenis komputer kuantum topologi. Microsoft memang sejak 6 tahun lalu fokus untuk mengembangkan jenis komputer kuantum topologi yang kadang-kadang sistem komputer kuantum topologi dapat bekerja di suhu normal, yang berbeda dengan konsep komputer kuantum superkonduktor yang harus didinginkan secara kriogenik hingga suhu 0 mutlak untuk mengurangi dekoheresi atau gangguan. Pada prosesor Microsoft Majorana 1 diberi nama Majorana karena faktanya sistem komputasi kuantum topologi memang bekerja dengan cara memanipulasi jenis kuasi partikel yang bernama Majorana fermion. Ya, Majorana fermion kuasi partikel merupakan sebuah fenomena kuantum mirip partikel, di mana keadaan kuasi partikel kuantum tersebut menjadi satu kesatuan dengan antipartikelnya. Profesor Kardus telah mengulas fenomena lengkap tentang Majorana fermion dalam konten sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, link tersebut akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi. Yang pasti, kuasi partikel fermion Majorana merupakan partikel kuantum dengan spin setengah bilangan bulat, layaknya elektron, namun tak memiliki muatan, dan keadaannya menjadi satu dengan antipartikelnya sendiri, di mana mayoritas kemunculan kuasi partikel Majorana fermion muncul dalam keadaan heterostruktur superkonduktor atau umum diciptakan dari material yang dibuat khusus dari berbagai paduan banyak struktur atau berlapis-lapis hingga memunculkan sistem topologi. Dalam komputer kuantum topologi seperti yang dikembangkan oleh Microsoft, perilaku keadaan Majorana fermion digunakan untuk membuat qubit atau sistem pengkodean bit kuantum yang diketahui akan jauh lebih tahan akan dekoheresi atau gangguan lingkungan. Ya, menurut Chetan Mayat, salah satu ilmuwan dari Microsoft,
Teknologi prosesor Majorana 1 dibuat dari bahan yang mereka sebut sebagai topokonduktor atau bahan superkonduktor topologi. Dalam bidang fisika terkondensasi, topologi adalah bentuk perilaku materi eksotik, tidak seperti padat, cair, atau gas, melainkan merupakan keadaan khusus. Keadaannya berbentuk geometri khusus yang dapat digunakan untuk memunculkan sifat kuantum. Ya, untuk memahami perilaku topologi, kita bisa melihatnya dalam sudut pandang matematika. Pada matematika, topologi merupakan suatu bidang yang mempelajari sifat-sifat suatu benda yang memiliki kesamaan, meski bentuk benda atau wujudnya umumnya berbeda. Contoh, kesamaan topologi pada benda dengan keadaan berlubang, seperti halnya cangkir dan donat. Secara visual, keadaan dua benda ini sangatlah berbeda. Tapi dalam sudut pandang topologi, yakni keadaannya memiliki lubang, sebenarnya mereka merupakan keadaan yang sama-sama memiliki lubang. Sebagai contoh dalam gambar ini, secara geometris keadaannya berbeda-beda, namun dalam perilaku keadaan topologi mereka sebenarnya adalah sama. Nantinya pada komputer kuantum topologi Microsoft, hasta topologi atau bentuk qubit Majorana fermion akan diciptakan dalam susunan material topologi superkonduktor atau topokonduktor dari beberapa paduan atau heterostruktur material. Topokonduktor dibuat berlapis-lapis dari tumpukan paduan material seperti halnya indium, arsenid, dan aluminium yang disusun atom demi atom agar keadaan hasta atau qubit dapat terbentuk dengan maksimal. Susunan paduan topokonduktor inilah yang nantinya akan digunakan untuk landasan prosesor kuantum Majorana 1 untuk menciptakan qubit fermion Majorana. Nantinya, pada prosesor Majorana 1, sistem akan bekerja untuk menciptakan keadaan yang disebut sebagai MZM atau Majorana Zero Mode atau mode 0 Majorana, yakni sebuah celah atau lingkungan kuantum dengan topologi yang dapat menghasilkan jenis hasta atau qubit khusus yang berbeda dengan qubit pada umumnya. Keadaan qubit ini jauh lebih tenang dari gangguan karena dilindungi oleh struktur topologi yang melingkupinya. Nantinya, keadaan MZM akan terjadi di lingkungan mikro yang sangat tipis, pada lapisan superkonduktor atau semikonduktor yang dapat bekerja di suhu ruangan, di mana nantinya saat prosesor dialiri arus listrik node khusus, kedua simpul yang terbentuk pada keadaan MZM akan saling bertemu. Disinilah nantinya pembacaan superposisi simpul Majorana akan dilakukan, yang dapat dibaca untuk sistem pengkodaan qubit. Menurut para ilmuwan Microsoft, meski saat ini satu simpul hanya dapat menciptakan satu atau beberapa hasta, tapi kedepannya sistem ini sangat memungkinkan untuk membentuk puluhan qubit atau hasta dalam satu simpul MZM, yang nantinya diharapkan di masa depan satu sistem komputer kuantum topologi yang telah disempurnakan dapat bekerja untuk memanipulasi hingga jutaan qubit untuk menciptakan keadaan supremasi kuantum yang nyata. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang keberhasilan Microsoft meluncurkan prosesor kuantum topologi pertamanya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Microsoft Quantum Laboratory mengabarkan